Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di sini saya bin Musa Marok dan saudara teman saya dari Christian akan memaparkan mengenai budaya jurnal penerapan manajemen energi di hotel sebagai usaha mengurangi emisi karbon sebagai tugas besar dalam mata kuliah manajemen konversi dan manajemen energi. Selanjutnya kita langsung saja. Nah, di sini ada mengenai latar belakang dari jurnal tersebut akan dipaparkan oleh Delvin Sebastian. Kepada Delvin Sebastian, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Abdul Muiz yang telah mempersilahkan saya. Yang pertama yaitu pembangkit energi listrik. Saat ini energi listrik dengan membakar sumber energi fosil, batu bara, dan minyak bumi yang selalu akan menghasilkan emisi buang yang berdampak buruk terhadap lingkungan. Yang kedua yaitu sumber energi fosil. Cadangan sumber energi fosil sangat terbatas dan diperkirakan hanya akan bertahan sampai 50 tahun lagi. Yang ketiga yaitu mengenai pelanggan listrik komersial. Nah, pelanggan listrik komersial ini merupakan konsumen listrik yang sangat besar di sektor urban. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang industri perhotelan, di mana industri perhotelan ini adalah salah satu sektor industri pelayanan atau hospitality, salah satu konsumer energi listrik yang besar dalam tingkat konsumsinya. Nah, penerapan manajemen energi pada sebuah hotel di Nusa Dua dengan mengaplikasikan HRS atau Heat Recovery System yang memanfaatkan energi panas yang dikeluarkan oleh sistem pendingin untuk boiler. Studi ini menjelaskan bahwa manajemen energi di hotel dapat mengurangi emisi karbon yang cukup signifikan. Nah, untuk itu dibahasnya jurnal ini yaitu jelasnya untuk penghematan listrik, di mana energi listrik merupakan kebutuhan pokok masyarakat agar masyarakat untuk itu lebih bijak dalam penggunaan listrik. Bisa dilanjut di next is. Nah, selanjutnya yaitu metodologi. Studi ini dilakukan dengan mengamati dan mencatat serta menganalisa pemakaian energi di sebuah hotel sebelum penerapan manajemen energi dan sesudah penerapan manajemen energi. Metode pengambilan data sekunder dengan mengumpulkan data dari beberapa sumber serta data pemakaian energi dari hotel yang dipakai sampel, sedangkan data primer diperoleh dengan melakukan pengukuran dan pencatatan data setelah penerapan manajemen energi. Next. Nah, kita lanjut ke pembahasan di mana di sini kita mempunyai 3 pembahasan. Yang pertama yaitu gambaran umum manajemen energi hotel, dan yang kedua manajemen energi hotel, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Nah, di mana di sini kita bisa lihat diagram manajemen energi hotel, atau secara di garis besar diagram ini terdiri dari yang pertama itu make commitment, di mana make commitment ini adalah tahap awal untuk puncak, dan manajemen di bawahnya yang intinya pada make commitment ini yaitu berkomitmen untuk melakukan perbaikan efisiensi energi secara berkelanjutan. Yang kedua yaitu access performance, di mana access performance ini merupakan tahap pengumpulan data, menentukan baselining, dan melakukan analisa dan evaluasi awal atau merupakan proses audit energi. Yang ketiga yaitu action plan. Action plan yaitu menentukan langkah-langkah teknis dan target yang akan dicapai dan menentukan sumber daya yang dibutuhkan. Lanjut. Nah, selanjutnya di sini terdapat tabel baseline, di mana baselining
Dan benchmarking ini dilakukan untuk mendapatkan standar yang sesuai untuk digunakan sebagai acuan di dalam merencanakan action plan, di mana baselining ini digunakan di hotel dengan data seperti tabel 1 di atas, karena di Indonesia belum ada standar yang dapat digunakan sebagai acuan, maka data benchmarking menggunakan standar dari Amerika Serikat. Nah, tabel di kanan selanjutnya yaitu setelah melakukan baseline, yaitu selanjutnya melakukan analisa dan evaluasi dari baseline dan benchmarking yang dilakukan analisa dan evaluasi variabel data mana saja yang terlibat dalam proses manajemen energi pada efisiensi energi listrik. Dari tabel performance indikator dan benchmarking range, kita dapat melihat untuk engineering departemen antara lain power factor, total konsumsi energi dalam kWh per meter kubik ya, dan seterusnya. Selanjutnya pembahasan lebih lanjut akan dibahas oleh saudara rekan saya yaitu Abdul Muiz. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Delvi telah menyampaikan beberapa mengenai pembahasan dan selanjutnya saya bahas mengenai tabel ketiga, yaitu sebagai contoh atau sebagai contoh tujuan dari efisiensi energi ini. Tahapan set goals ini meliputi kegiatan mengembangkan sasaran performa yang efektif, menentukan batasan atau scope, mengestimasikan potensi-potensi yang bisa ditingkatkan dan membuat sasaran. Dalam menentukan sasaran yang ingin dicapai sebaiknya ditentukan secara bertahap. Nah, jadi tidak langsung secara besar. Jadi tidak membuat banyak sasaran dalam waktu yang bersamaan. Nah, dari tabel 3 di atas adalah contoh bagaimana menentukan sasaran. Nah, di sana terlihat beberapa aksi yang akan dilakukan, misalkan dengan menaikkan power factor diharapkan menghasilkan efisiensi rata-rata sebesar 5,1. Di sana ada nomor 1. Nah, kemudian ada sistem pendingin ruangan yang menginstal variable air volume control dapat meningkatkan efisiensi rata-rata sebesar 12,6%. Nah, itu diberikan seterusnya. Ada install heat exchanger for incoming. Nah, itu menjadi langkah-langkah step by step untuk melaksanakan manajemen energi. Nah, di sini ada tabel keempat, yaitu mengenai beban pendinginan hotel. Yang kita tahu bahwa di setiap hotel sekarang kebanyakan sudah menggunakan pendingin ruangan atau AC. Ini sebagai alat yang sangat mengeluarkan emisi karbon yang berlebih. Ini saya lihat setelah melakukan metode sebelumnya tadi, maka pendinginan hotel bisa menjadi sasaran dalam pengimplementasian HRS tadi dengan cara jika pola beban pendinginan dari hotel diketahui, maka HRS advantage juga bisa diketahui seperti pada tabel di atas. Jadi dari tabel ini kita dapat melihat jam operasi, lalu ada beban pendinginan hotel, terus juga ada HRS. Jadi kita ketahui. Selanjutnya setelah ada beban pendinginan tabel-tabel sebelumnya, di akhir ada tabel kelima, yaitu perbandingan konsumsi energi sebelum dan sesudah implementasi HRS. Nah, di sini kita bisa lihat dari suksesnya implementasi HRS, maka akan memacu untuk melakukan manajemen energi dan inovasi lain untuk mencapai pemanfaatan energi yang efisien sehingga dapat memperbesar revenue dari hotel tersebut, di samping juga ikut andil dalam terlambat perubahan iklim dunia. Nah, dapat dilihat di sini bahwa sebelum pengimplementasian tahun 2007 pada hotel ini, dan setelah pengimplementasian pada tahun 2008, berarti kegiatan manajemen energi ini dilakukan selama setahun. Ini dapat dilihat bahwa data-data
dari tahun ke tahun itu menurun. Contohnya di sini ada tempat pemakaian awalnya banyak, di sini berkurang. Nah, terus juga total pemakaian solar fuel, nah, di sini juga berkurang. Nah, itu akan mempengaruhi sekali dalam efek emisi karbon di dunia, sehingga kita dapat mengurangi perubahan iklim juga di dunia. Nah, selanjutnya mungkin yang terakhir mengenai kesimpulan dari belajar materi ini. Jadi, manajemen energi di sektor industri perhotelan memberikan dampak signifikan terhadap penurunan emisi karbon dioksida karena ke udara, sehingga dapat mengurangi kerusakan lingkungan. Implementasi Heat Recovery System (HRS) di hotel dapat mengurangi emisi karbon dioksida sebanyak 1.641.307 kg atau 1.641,307 ton. Nah, ini keberhasilan dalam mengurangi emisi karbon dioksida dapat digunakan sebagai promosi economic tourism kepada dunia. Nah, manajemen energi di industri hotel dapat menghasilkan pemakaian energi yang efisien sehingga membawa revenue dan ikut mengurangi pemanasan global. Dan saran yaitu heat recovery system adalah salah satu cara untuk efisiensi energi. Masih banyak cara yang lain yang bisa dilakukan seperti mengganti lampu dengan lampu hemat energi LED ya, contohnya juga memelihara atau membersihkan AC secara teratur dan lain sebagainya. Juga ada yang menggunakan AC di mana AC tersebut tidak mati gitu. Jadi ketika ruangan dalam keadaan dingin, maka AC itu tidak mati sehingga tidak akan mengakibatkan lonjakan energi lebih besar seperti itu. Mungkin itu bedah jurnal dalam kesempatan kali ini yang dilakukan oleh saya dan teman saya dari Selesian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih. Mungkin saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.